Perdana Menteri Inggris Liz Truss meski masih 6 bulan menjabat mundur dari jabatannya Perdana Menteri. Informasinya karena ada tema politik dan anggaran yang trouble. Seandainya di negeri kita itu seperti itu, apakah akan lebih maju atau akan lebih bahaya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Perdana Menteri Inggris, sebuah posisi yang bergengsi karena sudah sekian ratus tahun negeri Inggris berdiri, dan yang menjadi pertanyaan kita pada kesempatan ini, kok bisa ya di sana itu ada sebuah tradisi kalau tidak mampu menjadi seorang pejabat maka dia menyatakan mundur. Yang itu sepertinya tidak ada di negeri kita. Apakah bisa bekerja atau tidak, evaluasinya jelek ataupun negatif, pokoknya maju dan percaya diri baik terus. Ayo kita baca sebetulnya apa sih yang terjadi di negeri Inggris ini sampai Perdana Menterinya mundur. Apakah karena memang ada sebuah konflik politik yang mendalam, atau karena tema anggaran yang moneternya problem? Kita lihat di beberapa media. Pertama kita baca di tempo.co, Perdana Menteri Inggris Liz Truss mundur buntut dari krisis politik. Ya, sekali lagi di sana terjadi sebuah krisis politik yang biasa. Kalau di politik itu kan konflik itu hal yang lumrah ya. Nah, ini apakah karena ketidakmampuan atau ketidakinginan? Nah, nanti kita kupas. Kemudian kita baca juga di Kompas, Liz Truss mundur sebagai Perdana Menteri Inggris di tengah gejolak politik dan anggaran. Jadi gejolak politik dan anggaran itu hal yang menjadi penyebab dan mungkin sekali lagi berbeda dengan di beberapa negara lain. Kemudian di Voice of America, Perdana Menteri Inggris Liz Truss mundur karena gejolak politik yang terus berlangsung. Kita pilih yang mana? Karena hampir semua sama, kita pilih yang terakhir aja, di Voice of America. Perdana Menteri Inggris Truss mundur karena gejolak politik yang terus berlangsung. Ini adalah sebuah judul yang sebetulnya juga dikaitkan dengan anggaran. Liz Truss Kamis pada tanggal 20 kemarin mengatakan ia mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Inggris hanya 6 pekan setelah ia diangkat. Kejatuhannya itu diakibatkan oleh program ekonomi yang menimbulkan gelombang kejutan di pasar keuangan bulan lalu dan memecah belah partai konservatif pimpinannya. Jadi ada sebuah konflik di partai konservatifnya, namun berawal dari karena ada sebuah problem keuangan atau jatuhnya program ekonomi yang menjadi cita-citanya. Berbicara di luar pintu kantor dan kediaman resminya di Downing Street nomor 10, Truss mengakui bahwa ia tidak dapat memenuhi janji yang ia buat sewaktu mencalonkan diri sebagai pemimpin partai konservatif karena telah kehilangan kepercayaan dari partainya. Ini yang mungkin agak sedikit berbeda, nanti kita kupas. Pemilihan pemimpin akan diselesaikan dalam pekan depan untuk menggantikan Truss yang menjabat Perdana Menteri dengan masa terpendek dalam sejarah Inggris. Josh Canning sebelumnya memegang rekor tersebut dengan menjabat selama 119 hari. Kalau Truss itu 6 pekan, 6 kali 7 ya sebatas berapa? Kan sangat minim ya.
Jadi kalau 6 kali 7 itu kalian menemukan 42, ya sangat sangat pendek, berbeda dengan atau sebelumnya itu ada yang namanya Josh Canning 119 hari ketika ia meninggal pada tahun 1827. Jadi 119 hari itu bukan karena apa-apa, tapi karena meninggal dunia. Itu di Inggris sebagai Perdana Menteri yang tercepat sebelum trust ini. Saya mengakui mengingat situasinya saya tidak dapat memenuhi mandat yang membuat saya dipilih oleh Partai Konservatif. Karena itu saya telah berbicara dengan Yang Mulia Raja untuk memberitahunya bahwa saya mengundurkan diri sebagai Ketua Partai Konservatif. Jadi memang Raja Inggris itu di sana mempunyai tempat yang mulia juga, berbeda dengan di Indonesia, seakan-akan sudah lupakan para raja itu. Sebelumnya para petinggi Partai Konservatif telah berkumpul di Downing Street, sementara semakin banyak anggota parlemen dari partai itu yang memintanya untuk mengundurkan diri. Jadi memang juga ada permintaan, selain mundur ada perdebatan yang kemudian para anggota DPR memintanya untuk mundur. Diangkat pada 6 September, sekarang 21 Oktober, mundurnya 20 Oktober. Truss terpaksa memecat Menteri Keuangan yang juga sekutu politik terdekatnya, Kwasi Kwarteng namanya, dan meninggalkan hampir semua program ekonominya setelah rencana mereka untuk melakukan pemotongan pajak besar-besaran membuat jatuh nilai pound sterling dan obligasi Inggris. Tingkat dukungan terhadap kinerjanya dan Partai Konservatif ambruk. Jadi berangkat dari bagaimana seorang menteri, yang Menteri Keuangan, itu membuat program tentang pajak yang itu malah membuat problem. Hari Rabu ia kehilangan menteri kedua dari 4 menteri paling seniornya. Menghadapi tertawaan ketika ia berupaya membela catatan kerjanya di parlemen dan menghadapi para anggota parlemen dari partainya secara terbuka bertengkar mengenai kebijakannya sehingga memperdalam situasi kacau di Westminster. Jadi memang juga di internal partainya juga berkonflik. Intinya adalah kebijakannya ditentang betul oleh para wakil rakyat. Menteri Keuangan yang baru, Jeremy Hunt, kini berupaya keras untuk mendapatkan puluhan miliar pound sterling dari pemotongan anggaran dalam upaya memenangkan investor dan membangun kembali reputasi fiskal Inggris. Sementara ekonomi negara itu mengarah ke resesi dengan tingkat inflasi tertinggi dalam 40 tahun ini. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mungkin sebelum kita mengupas tuntas, kalau dibandingkan di negeri kita, kemarin kalian juga mendengar bagaimana akan terjadi inflasi di negeri ini. Hal itu berbeda responnya para pemimpin di Inggris. Mereka selanjutnya ketika terjadi inflasi atau trouble dalam hal keuangan, itu selanjutnya mengundurkan diri. Namun kalau di negeri kita itu ya diumumkan, kemungkinan tahun depan terjadi inflasi, siap-siap. Nah, ya para pemimpin di negara-negara mungkin caranya berbeda ya. Itu negara Indonesia, itu negara Inggris. Pecinta masa depan negeri. Jadi kalau kita melihat konflik yang ada di Inggris itu berawal dari sebuah kebijakan di keuangan. Jadi setiap pemerintah, setiap pemimpin itu pasti mempunyai program bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Salah satunya muncul yang namanya Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu ditunjuk bagaimana mengendalikan berbagai hal terkait dengan problem moneter pada waktu itu. Kita tahu tadi di situ ada yang namanya siapa tadi?
Intinya bahwa ini Kwasi Kwarteng. Kwasi Kwarteng yang dia dipecat, Truss terpaksa memecat Menteri Keuangan yang juga sekutu politik terdekatnya, Kwasi Kwarteng. Kwasi Kwarteng itu adalah ya sinergi dengan Liz Truss untuk mengelola negeri Inggris itu, namun diberhentikan. Pemberhentian itu tidak mengakibatkan hal yang positif, tapi malah semua malah trouble, dan selanjutnya dicemooh oleh para parlemen, termasuk partai konservatif yang mengusungnya. Pecinta masa depan negeri. 6 pekan atau bahasanya 6 kali 7 hari itu tidak panjang. Kalau 6 kali 36 maka 6 kali 6 36, kalau 6 kali 7 42 hari. Dalam waktu 42 hari itu tidak panjang, tapi ini berani menyatakan mundur. Padahal kalau kita berpikir secara sederhana, ya 42 hari itu kan masih proses yang pendek ya. Biasanya kan kalau di negeri kita itu dapat diketahui apakah dia bisa bekerja atau tidak itu sesudah 100 hari kerja. Rata-rata pemerintah baru, apakah di level presiden, level gubernur ataupun bupati dan wali kota, bagaimana di 6 atau bukan 6, 100 hari pertama itu akan bisa dikatakan dia bisa bekerja atau tidak. Sehingga kalau Liz Truss ini adalah menjadi pemimpin di negeri kita, pasti semuanya akan, ya jangan mundur lah. Ya, konflik itu hal yang biasa. Jadi kalau kalian belajar teori politik di Dahrendorf, konflik itu hal yang biasa. Marx pun konflik itu yang berbiasa. Bahkan kalau bahasa Dahrendorf, konflik itu akan menjadikan orang berpikir menjadi dewasa. Jadi malah ya normal kalau ada sebuah konflik. Namun ketika Kwasi Kwarteng, Menteri Keuangannya itu malah lebih trouble permasalahannya, dan para sekutu politik di partai konservatif itu tidak mensupportnya, malah mentertawakan, itu menjadi sebuah problem dalam hal kepemimpinan. Apakah di negeri ini terjadi seperti itu atau tidak? Nah, itu kalau perbedaannya di situ. Jadi substansinya adalah Liz Truss itu kehilangan support dari sementara ini yang mendukung, taruhlah yang memenangkan untuk proses election. Jadi ada tema visi misi yang harus diperjuangkan, dan partai konservatif itu bisa mensupport, membackup, bisa memenangkan. Problemnya ketika ada resesi, menterinya bahkan diberhentikan padahal adalah yang sangat dekat, itu menjadi masalah yang luar biasa. Bahkan semuanya turut, oh ini apa-apaan Liz Truss ini. Kalau di negeri kita biasanya ya para orang-orang di sekitar partainya itu mensupport. Atau mungkin terjadi perbedaan ya di Indonesia dengan di Inggris. Meskipun ya ketika ada yang mundur, ini tuh kelihatan sesuatu. Orang yang diberi amanah oleh rakyat dari produk election dan menyatakan mundur itu sesuatu. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Tapi kalau menurut saya sih, apa yang dilakukan oleh Liz Truss itu ada titik benarnya, ada kurang benarnya. Titik benarnya adalah dia adalah Sri Kandi sejati, dia mengakui sebuah kesalahan dan dia bisa segera mengatakan kepada rakyatnya, saya tidak mampu. Kelemahannya yaitu mengapa dalam waktu yang sangat dekat itu kemudian mundur? Apakah itu yang disampaikan pada waktu proses kampanye sebelumnya, atau ini adalah sebuah pertanggungjawaban publik? Sehingga kalau kita belajar dari Indonesia yang
kelihatannya tidak terjadi ya. Seseorang yang diberi amanah oleh rakyat kemudian mundur itu nggak terjadi ya. Meskipun dia, taruhlah pemerintahannya itu masalah besar, tapi tidak ada yang mundur. Kalau di negeri ini, maksudnya di Inggris, itu ya sudah, kami merasa tidak mampu. Cara pandang terhadap sebuah amanah antara rakyat Indonesia, kok rakyat, pemimpin di Indonesia dan pemimpin di Inggris itu berbeda. Sehingga kita bisa mengambil pada endingnya beberapa nilai positif. Kesatria, jiwa kesatria muncul itu perlu ditampilkan. Dan semuanya dalam tema untuk membangun negeri. Kemudian yang ketiga, konflik yang ada ketika sudah tidak bisa diselesaikan, maka sang pemimpin yang lebih elit bukan cari menang-menangan, tetapi mencari, ya sudah, mungkin karena saya menjadi problem maker, maka saya mundur supaya yang melanjutkan itu adalah mendapat kesempatan. Seandainya itu tidak terjadi di negeri kita, itu sungguh baik ya. Perbedaan boleh saja terjadi, resesi boleh saja terjadi, tapi jiwa kesatria itu yang perlu kita belajar untuk itu. Semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi bagi kita bersama. Menjadi pemimpin itu tidak selamanya dibatasi oleh konstitusi, dalam bahasa sekarang maksimal 2 periode. Sehingga kalau kita tetap ngotot terhadap sebuah problem, sebuah kesalahan dalam memimpin dan tidak mengakui kesalahan, pasti akan dihajar oleh rakyatnya sudah tidak memimpin. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.